Ragnar Oratmangun turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan FCV Dender atas Royal Antwerp di Liga Belgia 2025-2026. Itu merupakan 3 poin pertama mereka musim ini. Dender akhirnya berhasil menyudahi puasa kemenangan di Liga Belgia 2025-2026. Bermain di Stadion Boswil Antwerp Minggu 23 November 2025, tim tamu menang tipis 2-1. Mereka bermain agresif sejak awal. Dender mampu mencatatkan 2 gol lewat David Toshevsky dan pemain yang menggantikannya pada menit ke-66, yakni Oratmangun. Oratmangun mencetak gol pertamanya untuk klub Belgia itu. Menariknya, ia tampil apik meski bermain dari bangku cadangan. Pemain berdarah Maluku tersebut mencatatkan total 2 tembakan, yang salah satunya menjadi gol. Selain itu, Oratmangun juga membukukan 70% umpan akurat serta 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Soal urusan bertahan, Oratmangun mencatatkan 2 kemenangan dalam duel. Catatan apik ini menjadi modal positif untuk pertandingan berikutnya. Selanjutnya, FCV Dender akan bersua dengan Westerlo. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Beckman Stadion, Denderleeuw, Belgia, Sabtu 29 November 2025. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji dijadwalkan berangkat ke Eropa pekan depan untuk mewawancarai calon pelatih Timnas Indonesia. Melihat beberapa tanda-tanda yang ada, netizen memprediksi asisten pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst sebagai calon kuat pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Dalam konferensi pers PSSI pada Kamis 20 November 2025 sore WIB, Soemarji mengatakan 5 calon pelatih Timnas Indonesia masih terikat kontrak dengan klub maupun negara lain. Karena kondisi inilah, Soemarji enggan membocorkan siapa saja 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia. Giovanni van Bronckhorst dijamin mengenal karakter pemain-pemain Timnas Indonesia, mengingat mayoritas memiliki darah Belanda seperti Giovanni van Bronckhorst. Sebelum menjadi asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst pernah 4 tahun menjadi pelatih Feyenoord Rotterdam, termasuk memenangkan 4 trofi. Giovanni van Bronckhorst juga memiliki hubungan kuat dengan Indonesia. Ayah Giovanni van Bronckhorst merupakan keturunan Indonesia Belanda, sedangkan sang ibu Franciane Sapulete dikenal sebagai perempuan berdarah Maluku. Menarik menanti apakah Giovanni van Bronckhorst akan ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Satu harapannya PSSI memilih pelatih terbaik untuk menangani Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix berperan penting di balik kemenangan telak Borussia Mönchengladbach atas Heidenheim 3-0. Duel Heidenheim versus Borussia Mönchengladbach digelar di Voigt Arena pada Sabtu malam WIB. Kevin Dix memberikan gol pembuka bagi Borussia Mönchengladbach di menit ke-45+2 dari Tigik Putih. Bagi Kevin Dix, gol ini merupakan yang kedua bersama Gladbach setelah sebelumnya ia cetak ke gawang FC Köln saat Gladbach menang 3-1. Kevin Dix melakoni laga ke-11 di musim ini saat melawan Heidenheim. Ia kembali dipasang di posisi bek tengah bersama rekan duetnya Nico Elvedi. Sepanjang pertandingan, Kevin Dix tampil solid dan menjaga gawang Gladbach tetap clean sheet. Mengutip situs FotMob, Kevin Dix mencatatkan rating 8,4 atau tertinggi di laga ini. Ia juga disebut sebagai pemain dengan umpan terbanyak, yaitu 71 kali dengan akurasi umpan mencapai 96%. Dari sisi pertahanan, Dix sukses melakukan 2 kali tackle, 7 kali sapuan bola, 4 kali sapuan kepala, dan meraih 67% kemenangan duel di lapangan. Seusai pertandingan, Kevin Dix memuji permainan teman-temannya dan merasa layak mendapat hasil positif di pertandingan ini. Baginya, kesuksesan di pertandingan ini merupakan buah dari kerja sama tim. Kekuatan kami saat ini adalah kerja sama tim. Kami bekerja keras dan kami mendapat ritme yang baik sebagai sebuah tim, ujar Dix. Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand berpeluang diperkuat oleh beberapa pemain yang sudah mengenyam pengalaman di tingkat senior. Selain Marcelino Ferdinand, tentu diharapkan Miliano Jonathans bisa gabung tim asuhan Indra Syafri yang tengah melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Tentang kans Miliano Jonathans gabung dengan skuad Garuda Muda, Indra Syafri berharap itu bisa terrealisasi di SEA Games Desember nanti. Sebab PSSI tengah berusaha melakukan komunikasi agar Miliano bisa mendapatkan restu dari klub FC Utrecht. Diskusi juga diupayakan dengan klub Justin Hubner, Fortuna Sittard, dan tim Adrian Wibowo Los Angeles FC.
Kami berharap dan PSSI sedang berusaha untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan supaya nanti semua pemain-pemain yang secara regulasi yaitu kelahiran 2003 bisa menjadi bagian dari tim ini, kata Indra Syafri. Indra Syafri menegaskan dirinya tak akan membeda-bedakan antara pemain dari klub mancanegara atau pemain yang mentas di kompetisi tanah air. Semua pemain punya kesempatan sama untuk bermain sesuai rencana bermain yang akan ia terapkan nanti. Keberadaan Timur Kapadeh di Jakarta turut menjadi perhatian media Uzbekistan yang menyebut legenda sekaligus mantan pelatih White Wolf itu bakal menangani timnas Indonesia. Kapadeh berada di Indonesia pada Jumat. Bahkan Kapadeh yang melakukan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal sempat mengadakan pertemuan dengan media untuk memberikan keterangan soal kedatangan ke Jakarta. Pria 44 tahun itu membantah kehadirannya di Jakarta dalam rangka agenda wawancara sebagai calon pelatih timnas Indonesia. Meski demikian, desas-desus soal Kapadeh menjadi calon juru latih skuad Garuda Muda terus berkembang. Tak hanya di Indonesia tetapi juga di Uzbekistan. Mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadeh hampir ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Menurut sumber, sang spesialis sudah berada di Indonesia, di mana dia sedang melakukan negosiasi akhir dengan Federasi Sepak Bola. Diskusi juga diupayakan dengan klub Justin Hubner Fortuna Sittard dan tim Adrian Wibowo Los Angeles FC. Ketika diwawancara oleh media-media di Indonesia, Kapadeh menjelaskan kedatangannya di Jakarta adalah untuk memenuhi undangan tentang pariwisata. Pada saat yang bersamaan, Kapadeh juga mengaku pernah dikontak PSSI soal pelatih timnas Indonesia. Pria yang pernah bermain sebanyak 119 kali untuk timnas Uzbekistan itu menyatakan tak menutup pintu untuk segala kemungkinan melatih kesebelasan manapun setelah tak lagi menjadi pelatih timnas Uzbekistan. Pada dasarnya saya akan mempelajari semua tawaran yang masuk. Saya perburuan PSSI untuk menemukan nahkoda baru timnas Indonesia kini memasuki babak yang sangat serius. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dilaporkan akan diutus langsung dalam sebuah misi khusus ke Eropa untuk menemui para kandidat pelatih. Kabar ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Meskipun Zainuddin Amali tidak memberikan detail spesifik, ia mengonfirmasi bahwa Sumarji memang memiliki agenda penting di benua biru. Menariknya, meskipun misi ini digelar di Eropa, Amali menegaskan bahwa ini bukan berarti pelatih baru sudah pasti berasal dari benua tersebut. Ketika didesak mengenai nama-nama kandidat yang akan ditemui, Amali memilih untuk bungkam dan menyerahkan sepenuhnya kepada Sumarji yang memegang mandat. Amali kemudian memberikan bocoran mengenai alur proses pengambilan keputusan. Sumarji sebagai ketua BTN diberi amanah untuk melakukan wawancara dan menyaring kandidat. Hasil dari pertemuannya di Eropa nanti akan dibawa dan dipresentasikan di hadapan rapat Exco PSSI untuk diambil keputusan final. Misi khusus Sumarji ke Eropa ini menjadi sinyal paling jelas bahwa PSSI kini bergerak cepat dan tidak ingin lagi berlama-lama dalam menentukan arah baru bagi skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan besar agar timnas Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan dalam ajang FIFA Series 2026. Indonesia terpilih sebagai salah satu tuan rumah yang akan berpartisipasi dalam ajang yang digelar Maret sampai April tahun depan tersebut. Hal ini memberikan peluang bagi timnas untuk mendapatkan lawan uji coba dari berbagai konfederasi yang tentu menjadi keuntungan tersendiri. Saat ini, pelatih untuk timnas Indonesia masih dalam proses pencarian. PSSI sedang menyeleksi pengganti Patrick Kluivert di kursi peracik strategi. Pelatih baru tersebut akan melakoni debutnya di ajang ini pada tahun depan. Ini adalah kesempatan besar, ujar Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa harus ada pemanfaatan maksimal untuk terus menguji dan meningkatkan level timnas Indonesia. Beragam lawan yang akan dihadapi menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan. Erick menambahkan bahwa skuad Garuda harus terbiasa dengan berbagai tantangan. Dia mengharapkan timnas dapat bermain melawan tim-tim yang lebih kuat, yang tentunya akan berpengaruh pada mental pemain. Hasil akhir dari pertandingan akan menjadi tolak ukur perkembangan tim. Kehadiran lawan-lawan tangguh akan memberikan pengalaman berharga bagi mereka. PSSI dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan Timur Kapadeh untuk menukangi tim nasional setelah ditinggalkan Patrick Kluivert pada Oktober lalu. Juru taktik asal Uzbekistan ini adalah sosok di balik kebangkitan sepak bola negaranya yang berpuncak pada kelolosan bersejarah ke Piala Dunia FIFA 2026. Pelatih 44 tahun ini membawa janji filosofi permainan modern yang tak hanya melanjutkan fondasi yang telah dibangun Sintayong, namun juga meningkatkan intensitas dan agresivitas di lapangan.